Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan PPT kami dengan berjudul karbohidrat. Jadi di sini kita akan membahas apa itu jenis dari karbohidrat, fungsi karbohidrat, kemudian kebutuhan kita dalam mengkonsumsi karbohidrat, dan juga sumber karbohidrat itu dari apa. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama pahami apa aja pengertian karbohidrat. Jadi, definisi dari karbohidrat itu sendiri merupakan persenyawaan antara karbon, hidrogen, dan oksigen yang terbentuk di alam dengan rumus umum CnH2ON. Jadi, karbohidrat itu terdiri dari 3 unsur senyawa, yaitu hidrogen, karbon, dan juga oksigen. Nah, karbohidrat sendiri juga adalah senyawa polihidroksi aldehid atau polihidroksiketon. Nah, oleh karena itu karbohidrat mempunyai 2 gugus fungsional yang penting, yaitu gugus hidroksil dan gugus keton atau aldehid. Nah, di sini ada beberapa proses bagaimana tumbuhan itu menghasilkan karbohidrat. Di sana ada proses fotosintesis, di mana ada sinar matahari. Yang dibutuhkan itu yang pertama ada sinar matahari, kemudian ada klorofil, dan yang ketiga ada air. Nah, kemudian terjadilah proses fotosintesis pada tumbuhan yang kemudian nanti akan menghasilkan beberapa oksigen dan juga beberapa makanan, di antaranya salah satunya mengandung yang namanya karbohidrat. Kemudian di slide selanjutnya, di sini ada klasifikasi karbohidrat. Yang pertama, berdasarkan struktur molekul kimia, karbohidrat itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Nah, yang sederhana ini dia itu monometrik dan juga dimetrik. Artinya dia mempunyai 1 molekul kimia dan 2 molekul kimia. Nah, yang kompleks ini terdiri dari 3 lebih molekul kimia. Kemudian menurut sifat pencernaannya, karbohidrat sendiri dibagi menjadi 2, yaitu dapat dicerna dan juga tidak dapat dicerna. Nah, bagaimana karbohidrat yang dapat dicerna dan tidak dapat dicerna? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya tentang jenis-jenis dari karbohidrat yang dapat dikonsumsi oleh kita manusia ya. Kemudian di sini ada jenis karbohidrat dalam makanan itu ada yang pertama ada monosakarida, kedua oligosakarida, dan yang ketiga polisakarida. Nah, bentuk molekul karbohidrat yang paling sederhana itu disebut biasanya gula atau sakarida. Sedangkan awalan seperti mono itu berarti 1, di itu 2, tri itu 3, oligo itu beberapa, dan poli itu berarti banyak. Jadi, yang mengacu pada jumlah gula yang berkaitan. Jadi kalau dia monosakarida berarti terdiri dari 1 gula yang ada 1 sakarida atau 1 gula yang berikatan. Yang kemudian kalau oligosakarida ada beberapa gula yang berikatan, dan polisakarida itu banyak gula yang berikatan. Kemudian slide selanjutnya. Nah, gula itu sendiri dibagi lagi teman-teman. Di sana ada gula tunggal atau single sugar, kemudian ada gula ganda atau double sugar. Nah, tadi gula tunggal ini biasa disebut di dalam kimia itu monosakarida dan juga disakarida. Kalau yang gula ganda atau double sugar itu polisakarida. Nah, polisakarida ini terdapat pada pati dan juga serat yang ada di makanan. Kemudian slide selanjutnya ada monosakarida. Jadi sifatnya dari monosakarida itu adalah tidak dapat dihidrolis dalam bentuk yang lebih sederhana lagi. Karena monosakarida kan tadi sudah dijelaskan terdiri dari 1 ikatan gula, jadi tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian disakarida dapat dihidrolis dan menghasilkan 2 molekul monosakarida. Karena dia terdiri dari 2 molekul sakarida, jadi bisa dihidrolis menjadi monosakarida.
Kemudian ada oligosakarida, sifatnya dihidrolis menghasilkan 3 sampai dengan 9 monosakarida. Begitu juga dengan polisakarida, ini bisa menghasilkan lebih dari 10 unit sampai dengan 10.000 unit atau lebih. Jadi bisa dihidrolis. Jadi yang tidak bisa dihidrolis itu adalah monosakarida saja. Kemudian di sini slide selanjutnya itu struktur senyawa dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Teman-teman bisa lihat di monosakarida itu ada 3 jenis monosakarida. Yang pertama ada glukosa, galaktosa, dan juga fruktosa. Nah, glukosa ini bisa teman-teman lihat memiliki 6 cincin yang berbentuk heksagon. Kemudian kemudian yang fruktosa saja yang memiliki 5 berbentuk 5 ya, cincinnya 5. Kemudian perbedaannya itu bisa teman-teman lihat di awalannya. Kalau yang gluktosa berikatan H dengan OH, kemudian kalau yang galaktosa terbalik dia, OH berikatan dengan H. Kemudian kalau di fruktosa ada OH2OH berikatan dengan H. Dan juga yang di akhirnya kalau fruktosa berikatan OH dan juga OH2OH. Kemudian struktur kimianya dari disakarida bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian sudah dijelaskan juga kemarin di dijelaskan sama Ibu Royal bagaimana strukturnya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk mengingat kembali penjelasan dari beliau. Begitu juga dengan polisakarida. Nah, perbedaannya dari ketiga struktur ini, kalau yang monosakarida itu cuma 1 cincin, dia tidak berikatan dengan cincin-cincin yang lain. Kalau di sakarida ada 2 bentuk yang saling berikatan seperti namanya. Nah, kalau yang di polisakarida itu banyak sekali, jadi dia itu lebih banyak struktur senyawa, struktur yang saling berikatan satu sama lain. Nah, kalau di sakarida itu pembagiannya ada maltosa, sukrosa, dan laktosa. Kalau di polisakarida ada amilus sama amilopeksin. Ada yang selulosa, glikogen, dan juga starch ya. Kemudian, nah di sini di slide selanjutnya itu dijelaskan monosakarida itu terdapat di dalam makanan apa saja. Nah, yang monosakarida tadi kan sudah disebutkan ada glukosa dan fruktosa. Glukosa itu ternyata terdapat di dalam madu. Nah, madu ini berfungsi penting untuk metabolisme tubuh, kemudian dapat dihasilkan dari hidrolisis karbohidrat kompleks dan di dalam sel menghasilkan energi, dan jika disimpan dalam hati dan otot itu sebagai glikogen. Nah, sumbernya itu bisa kita dapatkan dari buah-buahan dan juga madu. Kemudian ada jenis monosakarida yang kedua yaitu fruktosa. Di sana bisa kita lihat ada gambar tebu ya. Jadi gula termanis dibandingkan yang lain dikenal sebagai gula asal buah-buahan atau lifulosa. Nah, sumbernya bisa kita dapat dari gula tebu yang dibuat dengan teknologi. Nah, kemudian ada yang monosakarida yang kedua, ada galaktosa. Di sana gula khusus yang tidak terdapat dalam bentuk bebas di alam, terdapat pada bahan hewani seperti air susu dengan cara hidrolis dalam proses pencernaan. Yang kedua ada mantinol dan sorbitol, itu merupakan alkohol heksahidrik, kemudian turunan glukosa dan manosa, taraf kemanisan sama dengan glukosa, nilai kalori sama dengan glukosa. Nanti manitol dan sorbitol ini terdapat pada buah-buahan dan produk diet. Kemudian yang di sakarida ada sukrosa. Sukrosa itu terdapat dalam sari tebu, beetroot, molasses, dan sorghum. Nah, dalam usus halus sukrosa dihidrolis menjadi fruktosa dan glukosa. Kemudian ada maltosa. Maltosa itu tidak terdapat dalam bentuk
bebas di alam, dikenal dengan gula malt atau gula biji karena merupakan produk pencernaan pati dengan bantuan enzim distase atau enzim dari kecambah. Dalam usus maltosa dipecah menjadi 2 molekul glukosa. Kemudian jenis dari disakarida yang ketiga yaitu laktosa, di mana gula utama yang tidak terdapat dalam tanaman dijumpai pada susu sapi sebesar 4-6% laktosa dan ASI 5-8% laktosa. Di dalam usus dipecah menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, polisakarida di sini kita bisa lihat ada pati, dextrin, dan glikogen. Nah, pati ini sendiri merupakan karbohidrat dalam tanaman yang terdapat dua bentuk yaitu amilosa dan juga amilopektin. Nah, kandungan kalorinya ada 4 kalori per gram. Nah, terdapat dalam biji-bijian, akar, sayuran, buah-buahan belum matang. Kemudian ada dextrin. Nah, dextrin itu adalah hasil pencernaan pati menjadi maltosa kemudian menjadi glukosa yang memiliki sifat mudah larut dan manis daripada pati biasa. Kemudian produknya hasil degradasi pati seperti sirup jagung. Kemudian glikogen. Nah, glikogen ini dikenal dengan animal starch, merupakan amilopektin berat molekul 1-4 juta, disimpan dalam hati dan jaringan otot. Kemudian glikogen dalam tubuh dipergunakan untuk menyuplai energi bagi jaringan tubuh. Kemudian ada selulosa. Nah, terdapat dari banyak molekul glukosa, mempunyai sifat tidak dapat dicerna karena manusia tidak cukup enzim untuk menghidrolisis. Selulosa merupakan kerangka tanaman, banyak terdapat di lapisan luar sayuran, biji-bijian, dan buah-buahan. Kemudian itu makanya tadi dijelaskan di awal bahwa ada 2 macam polisakarida, ada yang dapat dicerna oleh tubuh dan juga tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah, salah satu contoh yang tidak dapat dicerna oleh tubuh kita yaitu adalah selulosa. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu hemiselulosa. Nah, hemiselulosa ini terdiri dari heksosa, pentosa, dan bentuk asam kedua komponen tersebut dengan klasifikasi pektin dan agar. Nah, pektin ini buah-buahan matang dan biji buah. Agar-agar ini ekstrak dari rumput laut. Polisakarida yang terakhir yaitu adalah fiber atau serat makanan. Nah, fiber sendiri merupakan salah satu zat non-gizi yang tidak dapat dicerna tetapi selalu dipertimbangkan kecukupannya dalam menu sehari-hari. Nah, kenapa dia perlu dipertimbangkan? Karena sifatnya itu dapat membantu memindahkan makanan dalam saluran pencernaan dari lambung ke anus. Nah, komponen serat sangat kompleks terdiri dari polisakarida, oligosakarida, lignin, dan senyawa lain dengan proporsi terbesar komponen polisakarida dan selulosa. Nah, serat dibedakan menjadi serat larut air dan tidak larut air. Keduanya tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan, tetapi serat terlarut difermentasi dalam usus besar. Nah, kemudian macam-macam polisakarida yang tadi sudah saya sebutkan itu bisa teman-teman lihat di tabelnya bentuk struktur kimianya itu seperti apa. Nah, di sana dijelaskan selulosa itu terdapat pada tumbuh-tumbuhan, kemudian diagramnya seperti apa, kemudian bentuknya itu seperti apa. Bisa teman-teman perhatikan. Selain itu juga sama dengan amilosa dan amilopektin itu juga terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan atau plant. Kemudian glikogen itu tersendiri terdapat di animal atau hewan. Ada juga di manusia. Kemudian slide selanjutnya. Oke, kita lanjut ke fungsi karbohidrat pertama. Yang pertama, penyediaan energi utama, yaitu glukosa bisa disimpan dibandingkan lemak. Sel-sel tubuh membutuhkan ketersediaan energi siap pakai dan konstan, terutama dalam bentuk glukosa. Dan yang kedua, pengatur metabolisme lemak, yaitu keberadaan karbohidrat dapat mencegah terjadinya oksidasi lemak tidak sempurna, terutama pada kondisi tubuh tidak mencukupi
mengakibatkan peningkatan pemecahan lemak sehingga terjadinya penumpukan badan-badan keton dan keasaman pada darah atau bisa disebut asidosis. Dan yang terakhir, penghemat protein, yaitu apabila kebutuhan tidak mencukupi dari karbohidrat, protein akan dipecah untuk menghasilkan energi. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu fungsi karbohidrat yang kedua. Yang pertama, penyuplaian energi otak dan saraf, yaitu dalam keadaan normal atau tidak lapar, otak dan susunan saraf memerlukan sekitar 150 gram glukosa setiap hari. Apabila glukosa darah turun jauh di ambang normal, akan merasa pusing dan kepala terasa berat. Yang kedua, penyimpanan glikogen, yaitu glukosa diubah dalam bentuk glikogen dan disimpan dalam otot hati. Pada otot, glikogen berfungsi sebagai simpanan kecukupan kebutuhan energi. Di hati merupakan sumber glukosa yang pertama dan segera dibawa oleh darah ke jaringan tubuh untuk mempertahankan kadar gula darah. Dan yang terakhir, pengatur peristaltik usus dan memberi muatan sisa makanan, yaitu serat berupa selulosa meningkatkan efisiensi kerja saluran usus dan hemiselulosa memberi dan menyerap air dalam usus untuk memperbesar volume bukal dan berperan sebagai laksat. Di sini dibahas bagaimana metabolisme karbohidrat itu di dalam tubuh kita. Jadi, yang pertama, ketika karbohidrat itu masuk ke dalam tubuh, maka di sana ada namanya proses glikolisis, yaitu proses pemecahan gula yang kita konsumsi itu harus dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, proses glikolisis ini berada di sitosol. Nah, setelah proses glikolisis ini dari yang tadi glukosa ini berubah menjadi pirufat. Nah, pirufat ini kemudian masuk ke proses yang namanya pirufat oxidation, kemudian menghasilkan asetil CoA enzim A. Setelah menjadi asetil CoA enzim A, maka prosesnya akan memasuki yang namanya citric acid cycle atau biasa kita kenal dengan proses siklus Krebs. Kemudian di dalam siklus ini dia menghasilkan beberapa ATP dan juga NADH dan juga FADH. Kemudian masuk ke dalam proses oxidative phosphorylation yang kemudian menghasilkan elektron transport and chemiosmosis yang menghasilkan ATP. Nah, ATP itu sendiri adalah menghasilkan adenin trifosfat yang kemudian menjadi energi di dalam tubuh kita. Kemudian ada beberapa juga yang disimpan di dalam tubuh dalam bentuk glikogen. Nah, itu tadi beberapa proses metabolisme karbohidrat di dalam tubuh kita. Jadi yang paling penting kita ketahui bahwa karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh sebelum dilakukan metabolisme dia harus melalui yang namanya proses glikolisis atau pemecahan menjadi bentuk gula yang paling sederhana, baru menjadi pirufat, kemudian masuk ke dalam citric acid cycle, kemudian proses oxidative phosphorylation, kemudian baru menghasilkan ATP atau energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu metabolisme karbohidrat pertama. Yang pertama yaitu setelah proses mastikasi, beberapa jenis pati akan dipecah menjadi unit yang lebih sederhana atau dimerik, bisa disebut maltosa, oleh enzim amilase ludah. Yang kedua, lambung. Enzim amilase ludah akan dihentikan oleh asam kuat dalam lambung. Aktivitas enzim digantikan oleh cairan asam lambung. Dan yang ketiga, pankreas. Enzim amilase pankreas memecah pati dan dekstrin menjadi maltosa dalam usus halus. Dan yang keempat, usus halus. Enzim pada usus halus
maltasa, sukrasa, laktasa, memecah disakarida. Sukrosa, laktosa, maltosa menjadi monosakarida, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Lanjut ke metabolisme yang kedua, yaitu hepar. Yang kelima, hepar. Glukosa, fruktosa, dan galaktosa diserap di usus halus, kemudian masuk ke dalam darah dan dibawa ke hepar dengan transport vena portal. Dan yang keenam, usus besar. Beberapa jenis serat terlarut difermentasi menjadi beberapa jenis produk asam dan gas oleh bakteri yang ada di dalam usus besar. Dan yang ketujuh, anus. Keluaran serat yang tidak terlarut dalam pencernaan atau sisa dan akan diekskresikan pada fases, namun sebagian kecil karbohidrat lain dapat diserap. Lanjut ke slide berikutnya. Bisa teman-teman lihat gambar ini. Lanjut slide berikutnya, yaitu kebutuhan karbohidrat pertama. Kebutuhan karbohidrat sehari yang pertama menurut WHO atau FAO berkisaran antara 55% atau 75% dari total konsumen energi makanan. Karbohidrat kompleks harus 10% lebih besar dari karbohidrat sederhana. Dan yang kedua, jumlah minimal karbohidrat yang dibutuhkan untuk menghindari ketosis sekitar 50 gram per hari. Yang ketiga, kebutuhan harian adalah 180 gram per hari dengan perkiraan 130 gram per hari dapat diproduksi di dalam tubuh dari sumber non-karbohidrat melalui gluconeogenesis, sedangkan 50 per hari dari intake. Dan yang terakhir, kebutuhan selama kehamilan dan laktasis minumlah ialah 100 gram per hari. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu kebutuhan karbohidrat yang kedua. Nilai karbohidrat yang pertama, dalam 1 gram karbohidrat ditetapkan memilih nilai energi 4 kalori. Dan kebutuhan serat yang pertama, Lembaga Kanker Amerika menganjurkan 20 atau 30 gram per hari, sedangkan rekomendasi lain 30 atau 40 gram per hari. Taton 1994 dengan pertimbangan pihak performance atau daya guna yang optimal. Dan yang terakhir, rekomendasi untuk wanita dewasa 25 gram per hari dan 38 gram per hari. Untuk laki-laki dewasa dengan alasan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi karbohidrat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.